Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wathani kullama amilta bin nas ij'alhu kama tarda li nafsika minhum li'annahu la yakmulu imanu 'abdin hatta yuhibba li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Wathani, dan yang kedua dari pembahasan yang harus kita miliki setelah bermuamalah kepada Allah, kali ini yang kedua yaitu muamalah kepada makhluknya Allah. Terkadang orang kalau bermuamalah kepada Allah baik, akan tetapi tidak baik bermuamalah kepada makhluknya, itu kurang sempurna imannya, ketakwaannya. Karena Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita untuk memiliki kepedulian sehingga bisa saling bantu, saling tolong, bukan jalan sendiri-sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka yang saling bantu, saling tolong, dengan keberuntungan dikeluarkan dari kelompok orang-orang yang rugi. Sehingga Allah juga memerintahkan kita untuk terus saling tolong menolong dalam kebaikan ketakwaan. Itu berarti apa? Muamalah antar manusia, antar makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat barang itu nggak komplit kalau kita hanya bagus bermuamalah kepada Allah tapi buruk bermuamalah kepada makhluk. Cerita sering kita dengar, seorang perempuan ibadahnya kepada Allah luar biasa, malam bangun beribadah kepada Allah dengan sholat, dengan zikir, dengan Quran, dengan istighfar, menangis, mengharap diterima ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya. Kalau pagi puasa, jadi malam ibadah, pagi ibadah. Akan tetapi muamalah kepada makhluk, kepada manusia, khususnya tetangganya, kurang baik. Tetangganya terganggu dengan mulutnya.
terganggu dengan ucapannya, asal keluar tanpa memikirkan ucapannya ini menyakitkan atau tidak. Hanya ketika ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan tersebut, innaha suwama wa quwama. Rasulullah, sesungguhnya dia ini suwama, ahli puasa, wa quwama, dan ahli qiyamul lail. Bukan sekedar puasa, bukan sekedar qiyamul lail, ahli puasa, ahli qiyamul lail. Walakin tu'dzi jiranaha bilisaniha. Satu kekurangan yang ia miliki ya Rasulullah, yaitu mengganggu tetangganya dengan lisannya. Jadi kalau kasarane cocote elek, cangkeme manasati, lisannya berkata tanpa memikirkan perasaan orang. Lalu jawabannya Rasulullah, hiya finnar la khaira fiha. Kata Rasulullah, hiya, perempuan itu, finnar, di neraka, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya perempuan itu. Rasulullah mengatakan la khaira, tidak ada kebaikannya, fiha, di dalamnya. Jadi sosok dia itu nggak ada kebaikannya. Jadi qiyamul lail yang hebat, puasa yang luar biasa, nggak berarti ketika muamalah dengan makhluk ini nggak baik. Makanya kalau ibarat pohon kelengkeng ini harus dikawinkan supaya berbuah. Muamalah kepada Allah, muamalah kepada makhluk ini harus bersamaan, baru bisa menghasilkan. Kalau satu tok, pohon kelengkeng, ente punya satu, sekalipun sudah puluhan tahun nggak berbuah, nunggu dikawinkan baru bisa berbuah itu kelengkeng. Sama muamalah kepada Allah, muamalah kepada makhluk ini harus. Ketika jalan bareng baru akan berbuah, akan menghasilkan kemuliaan, keistimewaan dimiliki oleh orangnya. Makanya yang kedua di sini, kullama amalta, kullu ma amalta, atau di sini kullama amilta, setiap kamu berbuat. Dalam kitab lain, kullu ma'amalta binnas, jadi semua apapun yang kamu bermuamalah kepada orang. Kalau kullama amilta binnas, setiap apa yang kamu lakukan kepada orang. Tapi kullu ma'amalta binnas, jadi apapun, semua apapun muamalah kamu kepada orang, ij'al kama tardha li nafsika minhum, jadikanlah muamalahmu itu atau perbuatanmu itu kama tardha, sebagaimana kamu senang, li nafsika, untuk dirimu, minhum, dari mereka. Kalau kemarin itu apa yang kita mau dari bawahan, seperti itulah yang harus kita lakukan kepada atasan. Paham enggak maksudnya? Apa yang kita mau dari bawahan? Kita misalnya atasan, bos, ini kita semuanya bos. Apa yang kita mau dari bawahan? Oh, bawahan itu taat, patuh, menjalankan sesuai apa yang diperintahkan. Berarti kita adalah bawahan.
Kenapa? Kita adalah hamba. Seperti itulah kita harus kepada Allah. Seperti itulah harusnya kita kepada Allah. Kalau kita mau bawahan kita itu menjalankan apa yang kita perintahkan, kita sebagai hambanya Allah harus menjalankan apa yang diperintahkan. Karena kita ini adalah majikan majazi, pegawai adalah hamba majazi, sedangkan Allah adalah pencipta kita yang hakiki, kita adalah hambanya yang hakiki. Kalau yang majazi aja seperti itu, apalagi yang hakiki. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang ini kepada orang. Kalau kita harus bermuamalah kepada orang sebagaimana kita mau orang bermuamalah kepada kita. Kamu mau orang bermuamalah apa kepada kamu? Ya aku mau dihormati. Aku mau ya diorangkan. Aku mau orang itu adab, akhlak kepadaku. Lah, kamu harus seperti itu kepada orang. Jangan kamu menuntut orang beradab kepadamu tapi kamu nggak beradab kepadanya. Jadi kalau kita mau orang itu berbuat baik kepada kita, bermuamalah baik kepada kita, ya kita harus seperti itu. Ij'al kama tardha li nafsika minhum. Jadikanlah sebagaimana kamu ridha, kamu senang li nafsika untuk dirimu, minhum dari mereka. Jadi muamalahnya kamu kepada dia lakukan sebagaimana kamu senang ia bermuamalah seperti itu kepadamu. Memang terkadang orang apalagi sekarang kebanyakan karpe dewi. Minta dihormati tapi nggak mau menghormati, minta dienakno tapi nggak gelem ngenakno, minta dialusi tapi nggak gelem ngelusi. Orang sekarang kebanyakan seperti itu. Minta ente tokohkan dia, minta ente hormati dia, minta ente sanjung dia, minta ente inikan dia, tapi dia kepada kamu nggak sama sekali, nggak mau. Ya dia pantas gitu kan Ana. Kalau Ana seperti itu, ya nggak pantas sih. Ana lebih tua, Ana lebih alim, Ana dan sebagainya. Lah ini muamalahnya nggak benar. Nggak seperti itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu kita harus bermuamalah baik kepada orang. Sebagaimana kita mau orang itu bermuamalah seperti itu kepada kita, sekalipun orangnya nggak bermuamalah seperti itu kepada kita. Yang penting kita bermuamalah baik dengan keinginan orang itu bermuamalah baik juga kepada kita. Tapi kalau misalnya kita bermuamalah baik, orangnya tidak bermuamalah baik kepada kita, nggak apa-apa. Yang penting kita menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bermuamalah baik kepada orang, bukan hanya kepada orang Muslim, bukan hanya kepada orang mukmin, tapi kepada orang kafir dan munafik, musyrik, Nabi bermuamalah baik. Sekalipun mereka membalas kebaikan Nabi dengan kejahatan, tapi Nabi tetap bermuamalah baik kepada mereka. Mereka melempari Nabi batu, mereka melempari Nabi kotoran, mereka memfitnah Nabi, mencaci Nabi, sakit, dijenguk sama Nabi, diparani, dijenguk. Kenapa? Nabi bermuamalah baik. Dengan harapan mereka bermuamalah baik. Tapi ketika mereka nggak bermuamalah baik, Nabi nggak menghiraukan. Yang penting Nabi sudah bermuamalah baik kepadanya. Seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang meneladani Nabi, yang mengikuti Nabi.
Kita nggak usah cerita para sahabat, kita nggak usah cerita para tabiin, orang-orang di atas zaman kita yang mungkin meninggalnya baru beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu, seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf itu pernah ada orang bermuamalah buruk kepadanya dan nggak nanggung. Muamalah buruk itu dilakukan orang tersebut di hadapan banyak orang saat beliau memberikan pelajaran. Duduk sedang asik memberikan mau'idhah, ada orang datang nggak rokso, nggak permisi, nggak salam, langsung dari belakang jerat-jerit menghina Abdul Qadir bin Ahmad, mencaci Abdul Qadir bin Ahmad. Nggak dijawab, nggak dibales, senyum tok, diem, nggak dilanjutkan belajarnya, diem dengarkan orang tersebut sampai selesai orang tersebut. Jawabannya hanya senyum. Selesai orang tersebut pergi, orang-orang yang hadir, wah kudu ngamplengi. Yang hadir ini memuliakan, mengagungkan Abdul Qadir bin Ahmad. Ini orang datang mencaci, menghina di depan banyak orang lagi. Wah kerat-kerat, kepingin ngamplengi, kepingin dugui. Ngelihat Abdul Qadir bin Ahmad, mereka terheran, dicaci, dihina di depan orang, senyum tok. Satu kata, satu huruf nggak ada yang keluar untuk mencaci orang tersebut atau mendoakan buruk orang tersebut, nggak ada. Sampai orang itu selesai, beliau melanjutkan sudah pelajarannya, ada seperti nggak ada masalah. Subhanallah, besok di saat beliau mengajar lagi, orang ini datang lagi. Datang beda sikapnya, ciumi tangannya, kakinya, meminta maaf, minta maaf atas perbuatannya kemarin. Beliau berusaha apa? Bermuamal baik kepada orang, sekalipun orang itu membalasnya dengan kejahatan, dengan keburukan, nggak menghiraukan. Tapi akhirnya orang tersebut menyadari kesalahannya, meminta maaf. Seperti itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun juga seperti itu. Kita ini harus belajar bermuamalah baik kepada orang, tanpa peduli orang itu bermuamalah baik atau tidak kepada kita. Intinya kita mau orang bermuamalah baik kepada kita, berarti pertama yang harus kita lakukan, kita bermuamalah baik dulu kepada orang. Kalau kita bermuamalah baik kepada orang, kita baru akan mendapatkan balasannya. Kapan? Mungkin bisa dalam waktu lama. Kita sudah bermuamalah baik, tapi orang yang kita muamalah baik ini, wah nggak ada yang respon. Nggak ada yang respon, tidak ada yang membalas kebaikan kita. Tapi kita terus, nanti sewaktu-waktu atau sewaktu saat kita akan mendapatkan balasan kebaikannya. Mungkin tidak terbayang oleh akal kita, nggak terbayang oleh akal kita. Karena itu termasuk ujian, Kita sudah bersikap baik, bermuamalah baik, dibalas dengan cacian, hinaan, ujian itu. Kalau kita berhenti, sudah gagal dapat. Tapi kalau kita terus, apa? Nanti sabaro, nanti dapat itu, pasti dapat. Toh lebih besar, lebih banyak, lebih istimewa, lebih mulia, pasti dapat. Tidak akan enggak. Ceritanya Rasulullah aja sudah.
Jadikan ukuran ceritanya Rasulullah. Berapa orang yang memusuhi Nabi dengan permusuhan yang sangat luar biasa. Permusuhan yang sangat luar biasa. Tapi ketika Nabi bermuamalah baik dengan dia, senyum, tata bahasa yang lembut, yang halus kepada dia, akhirnya apa? Berubah 190 derajat, berubah total. Yang tadinya sangat memusuhi Nabi, karena Nabi terus bermuamalah baik dengan dia, akhlak yang luar biasa, tutur bahasa yang bagus, lembut, berubah. Asalnya dia ngomong apa? Tidak ada yang paling aku benci di dunia ini melebihi kamu. Terus kamu ini yang paling bencekno, katanya orang tersebut. Tapi hari ini tidak ada yang paling aku cintai selain kamu. Kamu sangat yang paling aku cintai. Loh, berubah. Apakah saat itu juga? Enggak. Berapa lama itu dia memusuhi Nabi, mencaci Nabi, memfitnah Nabi, memerangi Nabi, ingin membunuh Nabi. Tapi Nabi ketemu senyum. Kalau ngomong pun halus, lembut. Setelah itu berubah. Itu contoh sudah kehidupan orang seperti itu. Lah yang memusuhi kita ini nggak seperti memusuhi Nabi. Kalau memusuhi Nabi itu lebih parah daripada memusuhi kita. Mestinya kita harus lebih bisa. Nanti balasannya hebat dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kenapa kita dituntut untuk bermuamalah baik kepada orang sebagaimana kita ingin orang lain bermuamalah baik kepada kita? Karena itu menjadi tanda kesempurnaan iman. Iman itu supaya bisa sempurna diantaranya dengan apa? Dengan mencintai orang lain seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Mencintai orang lain seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ada riwayat yang mengatakan hatta yuhibba li akhihi minal khair ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya yang seiman, seagama, ma yuhibbu li nafsihi, seperti ia mencintai untuk dirinya. Dalam riwayat yang lain ditambahi minal khair, mencintai untuk saudaranya yang seiman, seagama dari kebaikan, seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri. Kita nggak mau aib kita dibongkar, ya kita juga nggak mau aibnya saudara kita dibongkar. Kita nggak mau kita dicaci, ya kita nggak mau juga saudara kita dicaci. Kita nggak mau diadu domba, kita juga nggak mau saudara kita diadu domba. Kita nggak mau iri, ya kita nggak mau saudara kita juga punya sifat iri. Seperti itulah seterusnya. Jadi intinya kita mau orang lain seperti kita. Kita mau saudara kita yang seiman, seagama itu seperti kita. Kalau kita kaya, kita kepingin dia juga kaya. Kalau kita pinter, kita kepingin juga dia pinter. Kalau kita ini bahagia, kita ingin dia juga bahagia. Seperti itu. Ini orang yang imannya sempurna, nggak dipek dewe, pinternya dipek dewe, kayanya dipek sendiri, bahagianya senengnya diambil
sendiri, yang lain nggak dikasih, yang lain nggak dibiarkan bahagia, nggak sempurna imannya. Imannya yang sempurna itu seperti itu. Jadi dia mau yang lain bahagia seperti dia bahagia, yang lain pintar seperti dia pintar, yang lain itu kaya seperti dia kaya. Ini orang yang imannya sempurna. Karena itu para sahabat itu, kalau dia punya dua, satunya dikasih saudaranya yang nggak punya. Jadi akhirnya apa? Sama. Dia punya satu, saudaranya punya satu. Akhirnya sama. Tadinya nggak sama. Dia punya dua, saudaranya nggak punya. Nggak mau seperti itu. Akhirnya apa? Saudaranya dikasih yang satunya. Sehingga dia apa? Punya sama. Dia punya satu, saudaranya juga punya satu. Nah, imannya sempurna. Kita ngerti. Jangan biarkan saudara kita nggak ngerti, teman kita nggak ngerti, jangan, harus ngerti. Kita berusaha untuk menjadi baik, ya kita harus jadikan saudara kita menjadi baik juga. Jangan kita menjadi baik untuk diri kita, meninggalkan yang lain. Iya, satu tempat, anak paham ini, tapi dia nggak paham. Kalau kamu imannya kamu sempurna, kamu fahamkan dia. Kamu ingin nilainya bagus, tapi dia nggak murojaah. Akhirnya diajak murojaah supaya nilainya juga sama-sama bagus. Ah, ini imannya kamu sempurna. Bukan dibiarkan Jarno elek, Jarno diseneni. Biarkan ini, biarkan itu. Oh, keliru, imannya nggak sempurna ini. Iman sempurna itu ya sudah, bagaimana saudara kamu, teman kamu itu sama dengan kamu. Kalau mulia sama mulianya, kalau berhasil sama berhasilnya. Kamu seperti itu lakukan. Oh ini. Karena apa? Karena diibaratkan oleh Rasulullah, manusia mukmin ini apa? Kal jasadil wahid. Masa ente mau satu baju, satunya kepanjangan, satunya kependekan? Nggak mungkin kan? Ente mau apa? Sama panjangnya antara kanan dan kiri. Ente nggak mungkin mau beda. Oh yang kanan lebih panjang daripada yang kiri, nggak mungkin mau ente. Depan sama belakang nggak sama, nggak mungkin mau ente. Ya kita juga gitu. Teman kita, saudara kita yang seiman, seagama ini, itu seperti satu buat kita. Kal jasadil wahid, seperti satu badan. Jangan sampai beda, jangan sampai selisih, harus sama. Kalaupun ada perbedaan sedikit, kecil, hampir tidak terlihat, nggak masalah. Yang penting kita berusaha apa? Menyamakan. Tapi kalaupun ada perbedaan sedikit, itu nggak masalah, daripada perbedaannya yang jomplang. Nilai kita 90, nilainya saudara kita 20, jomplang. Nilai kita 90, saudara kita 89, 88. Bagus ini. Berarti apa? Kita mau dia seperti kita. Tapi kita belum sempurna membuat dia seperti kita. Tapi walhasil sudah baik. Bukan kita biarkan dia, oh ini kita biarkan dia majelis, kita biarkan dia ngobrol, kita biarkan dia nggak ngafalkan. Nggak sempurna iman. Nggak sempurna iman. Makanya orang muslim, orang mukmin satu dengan yang lain itu satu harus perhatian. Harus perhatian. Nggak boleh tidak, harus. Kalau ingin imannya sempurna, nggak akan mungkin sempurna iman kecuali dengan itu. Makanya Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia harus membuat orang lain itu sama dengan dia dalam kebaikan. Saya alhamdulillah sudah istiqomah, sholat qobliyah, ba'diyah, duha, witir. Teman anak itu belum, ya apa caranya dia harus istiqomah juga, harus sama dengan saya. Saya alhamdulillah sudah istiqomah membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Teman saya belum, ya apa caranya teman saya itu harus istiqomah juga 1 juz setiap harinya. Alhamdulillah saya sudah istiqomah sedekah setiap harinya, walaupun hanya 5
ribu, teman saya itu belum, padahal penghasilannya lebih banyak. Kita berusaha bagaimana dia bisa istiqomah setiap hari bersedekah walaupun hanya 5.000. Seperti loh, ini orang yang sempurna imannya. Apalagi kalau dia ingin saudaranya lebih hebat dari dia, tambah hebat. Bukan dia mundur ya, dia mundur, dia ngurangi, enggak. Dia mau saudaranya ini lebih hebat dari dia, didukung, disupport, dia melakukan, dia mengerjakan. Tapi saudaranya lebih disupport untuk melakukan, lebih disupport untuk mengerjakan, sehingga lebih baik dari dia. Wah, ente hebat. Ente buat sama dengan ente hebat. Apalagi ente buat lebih dari ente, lebih hebat. Itu yang dinamakan dengan itsar. Bukan berarti ente ninggalkan, ente nyuruh dia, kemudian ente ninggalkan. Ente ngasih support dia, kemudian ente sendiri menjauh. Enggak, ente tetap melakukan, ente tetap mengerjakan, tapi dia ente dukung lebih sehingga dia bisa lebih banyak daripada ente. Hebat. Kalau ente mundur, enggak hebat ente. Ente mau orang maju, ente mundur, enggak hebat. Mau orang sukses tapi ente mau rugi, tak hebat. Yang hebat itu ente sukses tapi membuat orang lebih sukses dari ente. Ente pinter membuat orang lain lebih pinter dari ente, ini lebih hebat. Nah, makanya yang kedua, bermuamalah atau setiap kamu bermuamalah kepada orang, jadikanlah sebagaimana kamu mau orang bermuamalah kepada kamu. Ya, mudah-mudahan yang kedua ini bisa kita miliki, sehingga kita bisa menjadi orang yang imannya kepada Allah sempurna dan akhirnya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.